Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran yang baru nih. Pekan lalu masih ingat? Pekan lalu kita belajar tentang konsep penjumlahan. Nah, di pekan ini kita akan belajar tentang konsep pengurangan. Oke, lalu kapan sih kita harus memakai pengurangan? Nah, jangan sampai ada yang salah ya. Pengurangan itu kapan saja sih dipakainya? Contoh kasus apa ya ketika kita harus menggunakan pengurangan? Nah, di sini kita menggunakan pengurangan ketika benda kita berkurang atau ketika kita memberi sesuatu benda kepada orang lain. Ya, intinya kita mengurangi benda yang kita miliki. Gitu. Oke, kita langsung lihat ke contoh kasus ya. Di sini ada soal cerita. Mari kita baca bareng-bareng. Bu Armila adalah seorang pengusaha pakaian. Bulan ini beliau mendapat pesanan 33.876 potong pakaian. Namun, di dalam gudangnya hanya tersimpan 12.452 potong pakaian. Dan pertanyaannya adalah, berapa potong pakaian lagi yang harus diusahakan oleh Bu Armila? Nah, sekarang lihat. Bu Armila mendapatkan pesanan 33.876 potong pakaian. Lalu, yang ada di gudangnya hanya 12.452 potong pakaian. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui berapa potong pakaian lagi yang harus dibuat oleh Bu Armila? Nah, di sini yang bisa kita lakukan dalam memecahkan masalah ini adalah menggunakan operasi pengurangan. Nah, untuk cara pertama yang akan dilakukan adalah pengurangan dengan cara bersusun panjang. Masih ingat? Nah, pekan lalu kita sudah belajar cara menguraikan bilangan ya. Dari 33.876 kita uraikan menjadi 30.000 ditambah 3.000 ditambah 800 ditambah 70 ditambah 6. Kemudian untuk 12.452 kita uraikan menjadi 10.000 ditambah 2.000 ditambah 400 ditambah 50 ditambah 2. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk panjangnya, kita bisa langsung mengurangi satu persatu. Oke, dari yang pertama ya. 30.000 dikurangi 10.000 sama dengan 20.000. Ya, lanjut. 3.000 dikurangi 2.000 sama dengan 1.000. 800 dikurangi 400 sama dengan 400. Dan 70 dikurangi 50 sama dengan 20. Juga 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Oke, setelah semua dikurangi, bentuk panjang dari jawabannya adalah 20.000 ditambah 1.000 tambah 400 tambah 20 dan tambah 4. Bagaimana cara kita merubah angka ini menjadi bentuk sederhananya? Kita sudah mempelajarinya ya pekan lalu. Mohon diingat lagi, oke? Dan jawabannya adalah 21.424. Jadi, Bu Armila harus memproduksi lagi 21.424 potong pakaian agar pesanannya dapat terpenuhi ya. Nah, kita lanjutkan ke metode selanjutnya yaitu pengurangan bersusun pendek. Di pengurangan bersusun pendek ini ada dua jenis, yaitu pengurangan tanpa teknik meminjam dan pengurangan dengan teknik meminjam. Lalu, bagaimana sih agar bisa memahami kedua teknik ini? Yuk, kita lihat contohnya bersama-sama. Yang pertama ya, adalah pengurangan bersusun pendek tanpa teknik meminjam. Ini caranya sama ya, seperti penjumlahan. Kita jajarkan antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan,
ribuan dengan ribuan, dan puluh ribuan dengan puluh ribuan. Jangan sampai kalian salah. Satuan dijajarkan dengan puluhan, atau satuan dijajarkan dengan ribuan. Nah, hati-hati ya. Ingat-ingat, pokoknya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, dan puluh ribuan dengan puluh ribuan. Setelah kita susun seperti ini, lalu kita langsung kurangi dari atas ke bawah ya. Jangan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Dari 6 dikurangi 2, bukan dari 2 kurang 6 ya. Oke, lanjut. 6 dikurangi 2 adalah 4. 7 kurangi 5 adalah 2. 8 kurangi 4 adalah 4. 3 dikurangi 2 adalah 1. Dan 3 dikurangi 1 adalah 2. Jawabannya adalah 21.424. Sekarang kita bandingkan. Di sini adalah cara bersusun panjang yang telah kita lakukan tadi dan cara bersusun pendek tanpa teknik meminjam yang juga telah kita lakukan. Sekarang lihat hasilnya, sama bukan? Sekarang, menurutmu teknik mana sih yang lebih mudah? Cara bersusun panjang atau cara bersusun pendek? Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan mulai menghitung dengan cara bersusun pendek dengan teknik meminjam. Caranya sama, sejajarkan angka 33.753 dengan 12.038. Sejajarkan antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, dan puluh ribuan dengan puluh ribuan. Setelah jajarkan, kita kurangi dari posisi paling kanan. Ingat ya, masih pakai posisi dan jangan dilupakan posisi itu. Pertama, kurangi 3 dengan 8. Nah, mengurangi ini dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas. 3 dikurangi 8 bukan 8 dikurangi 3 ya. Jadi 3 dikurangi 8. Nah, loh, bisa nggak ya? 3 dikurangi 8 tidak bisa, Bu. Kalau di sini. Jadi disinilah kita perlu teknik meminjam. Ketika angka yang di atas lebih kecil daripada angka yang di bawah, kita pakai teknik meminjam. Ya, oke. Sekarang angka 3 akan meminjam 10 dari angka 5 seperti ini. Ya, angka 3 pinjam 10 dong dari angka 5. Ketika angka 3 meminjam 10 dari angka 5, angka 3 akan berubah menjadi 13 karena 10 ditambah 3 menjadi 13. Sekarang, angka 13 sudah bisa belum ya mengurangi angka 8? Alhamdulillah, sudah bisa. Sekarang 13 dikurangi 8, jawabannya adalah 5. Ya, begitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ya. Kita ke posisi puluhan, yaitu 5 dikurangi 3. Tapi hati-hati. Karena 5 telah dipinjam oleh 3, jangan sampai nanti kamu tetap 3-nya itu dikurangi oleh 5. Ya, bukan ya. Tapi sudah berubah. Ketika angka itu sudah dipinjam, harus dikurangi 1. Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Ya, jadi jawabannya sekarang adalah 4 dikurangi 3. Ya, sama dengan 1. Bukan 5 dikurangi 3 lagi ya. Hati-hati, harus teliti karena banyak banget yang biasanya tidak teliti di sini. Jadi sayang banget tidak teliti. Jadi harus teliti ya. Bukan 5 kurang 3, tapi karena 5 sudah dipinjam, ingat-ingat kalau sudah dipinjam harus dikurangi 1. Makanya dia menjadi 4 ya. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Dan lanjut ke sebelahnya, ke posisi ratusan ada 7 dikurang 0 sama dengan 7. Ingat ya, angka berapapun dikurangi 0 pasti angka tersebut ya. Kemudian lanjut 3 dikurangi 2 adalah 1 dan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Oke, sekarang jawabannya adalah 21.715. Ya, mudah kan? Lalu bagaimana ya kalau ada contoh soal seperti ini? Nah,
33.572 dikurangi 12.286. Di sini teknik meminjamnya harus dilakukan lebih dari 1 kali. Yuk, perhatikan. Tahap pertama sama ya, kita jajarkan dulu, kemudian kita kurangi dari paling kanan, yaitu 2 dikurang 6. Bisa? Tentu saja tidak bisa. Jadi kita harus pinjam angka 10 dari 7 ya, dari posisi puluhan. Setelah pinjam, angka 2 menjadi 12, karena 10 ditambah 2 sama dengan 12. Ya, setelah itu, angka 12 bisa digunakan untuk mengurangi angka 6 dan hasilnya adalah 6. Ya, lanjut ke posisi puluhan. Hati-hati, di sini angka 7 itu sudah dipinjam ya oleh 2. Jadi angkanya bukan 7 lagi, tapi sudah jadi 6. Nah, setelah angka 6, apakah bisa dikurangi 8? Tidak bisa, Bu. Iya, lalu bagaimana kalau tidak bisa? Kalau tidak bisa, kita pinjam lagi ke sebelah, ke posisi ratusan di sebelah kiri, yaitu ke angka 5, kita pinjam 10. Ya, pinjam dong 10. Nah, ketika kita pinjam 10, angka 6 menjadi 10 tambah 6 atau 6 tambah 10 menjadi 16. Angka 16 bisa nggak sih sekarang dipakai untuk mengurangi 8? Bisa ya. Sekarang 16 dikurangi 8 adalah 8. Oke. Sekarang lanjut, hati-hati. Angka 5 sudah dipinjam oleh angka 7. Jadi jangan lupa untuk dikurangi 1 ya. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, lanjut. Sekarang 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 dan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya adalah 21.286. Bagaimana? Mudah bukan? Jika masih kurang paham, bisa diputar lagi ya videonya dan ditonton perlahan-lahan. Begitu. Tapi masih bingung, Bu? Nah, kalau masih ada bingung boleh kalau ingin tanya langsung ke Bu Deliza nanti langsung aja ya di WhatsApp. Nah, sekarang untuk latihan. Nah, kalian tuh bakal lebih hebat kalau sudah latihan nih. Untuk latihan kerjakan ya yang ada di modul bab 3, yaitu ayo berlatih 3.1 dan ayo berlatih 3.2. Oke, jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan ya. Dan sekian pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.